Assalamualaikum Mas Tony. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh, Wah, Pak gimana Irfan dan sehat? seluruh pendengar radio. Wah, Alhamdulillah sehat walafiat. di Atlanta kah ini betul atau saya salah data? Gimana Mas Tony? Baru Hmm, baru 3 jam yang lalu Masya pindah Allah. ke New York Oh, sekarang. pindah ke New York sekarang. Ada pendengar Iya. bilang, ini Mas Tony kok tiap tahun ke Amerika? Ada apa ini katanya? Apa yang dilakukan Mas Tony? Jadi biar clear lah kita gitu. Silakan Mas Tony. Ya, biarin aja, Biarin aja. biar penasaran Biar aja. penasaran. Nah, tapi dari ibadah umroh kemarin dan cuaca cukup dingin di Amerika sekarang atau macam mana Mas Tony? Cukup dingin. Ini kan sudah menjelang atau dalam proses musim gugur ini. Masya Allah. Apa ada demo-demo Palestina di sana? Bagaimana yang Mas Tony lihat? Saya dengar demikian, tapi Iya, demo-demo saya belum melihat langsung, tetapi pada bercerita bahwa ada demo-demo, ya itu juga dilakukan oleh semua atau berbagai elemen masyarakat di sini, baik itu dari Muslim, Kristen maupun dari Yahudi sendiri. Masya Allah. Mas Tony. Masya Allah. Ini banyak kisah. Selama Mas Tony melanglang buana ini banyak kisah dari Mahkamah Konstitusi dan juga dari Alkisah penggantian kabinet yang hari ini nampaknya akan terjadi, juga tentang gugatan MK yang baru dibentuk, dan tentu saja Hang Heng Hong di antara KPK dan Kapolda nampaknya terus bergulir karena kemarin itu Firly ketua KPK itu dipanggil oleh di Mabes Polri sih, tapi yang urusan ini kan ke Kapolda, di mana Kapoldanya dulu kan bekas di KPK pula ini, Pak Karyato. Apa yang terjadi? Perang bubat, orang sebagian bilang terjadi antara PDIP dengan Presiden karena semangat untuk politik dinastinya ini. Mungkin Mas Tony punya pandangan untuk pendengar Radio Silaturahim. Silakan Mas Tony Rasid. Iya, baik, terima kasih Pak Ihsan. Kita perlu pahami bahwa dinamika politik semakin menarik untuk dicermati dan oleh sejumlah pihak atau oleh mayoritas masyarakat Indonesia dianggap sebagai dalam tanda kutip ngeri-ngeri sedap katanya. Karena memang sesuatu yang cukup menggetarkan hati publik ketika MK membuat sebuah keputusan, meskipun sesungguhnya sebelum keputusan itu sudah banyak warning, sudah banyak peringatan yang dilakukan oleh berbagai tokoh, sudah banyak kritik, sudah banyak hal-hal yang dianggap perlu diwaspadai terkait dengan putusan itu, yaitu akan meloloskan Gibran untuk menjadi cawapresnya Prabowo. Intinya kan itu. Intinya bahwa masyarakat mencurigai, publik mencurigai, rakyat mencurigai, sekaligus penuh dengan kekhawatiran akan terlahirnya politik dinasti dengan keputusan MK di mana memberikan ruang bagi Gibran untuk menjadi cawapresnya Prabowo. Kan itu aja. Soal kemudian narasinya tetap 40 tahun minimal sebagai calon capres-cawapres, atau pernah berpengalaman menjadi kepala daerah. Itu kan sudah pernah saya tulis juga, sudah banyak disindir oleh kader-kader PDIP, tokoh-tokoh elit PDIP, juga kemudian banyak dilakukan kritik oleh berbagai pihak dan nekat juga untuk dilakukan itu. Menurut publik ini dianggap sebagai sesuatu yang menggetarkan ya jantung Indonesia, ya. Sehingga sampai sekarang menjadi sangat ramai, muncul Yusril yang bilang ini bisa berakibat terhadap keabsahan atau legitimasi Pilpres itu sendiri. Pak Mahfud juga kemudian membuat sebuah kritikan dan sebagainya. Itu satu hal, tetapi itu sudah terjadi ya, yang biarlah kemudian MK itu berproses ya, bagaimana nanti di ujung. Saya pikir ini dilematis juga
kalau toh misalnya ya kemudian ada yang berupaya untuk membatalkan dengan MK-MK itu kan krusial sekali, akan terjadi kegaduhan yang cukup besar. Kalau enggak, terus kemudian apa dan ini digantung ya, semacam digantung. Tapi ini memang dianggap sebagai sebuah ironi di dalam berbangsa dan bernegara, sehingga begitu kritik ke banjir kritik kepada Pak Jokowi, banjir kritik kepada Pak Prabowo, banjir kritik kepada Gibran itu sendiri. Ini ada presiden tapi anaknya nyalon wakil presiden di saat bapaknya masih berkuasa sebagai presiden dan lain sebagainya. Ini mesti menjadi sebuah pelajaran bagi bangsa ini di dalam konteks berpolitik ke depan, sehingga hal-hal yang semacam ini secara etis ya, mestinya tidak perlu terjadi, yang tidak hanya menciptakan sebuah kegaduhan, tetapi yang paling berbahaya adalah kalau kemudian ini menjadi dalam tanda kutip jurisprudensi ya, kalau menggunakan istilah hukumnya, jurisprudensi akan menjadi referensi di dalam dunia politik untuk memberikan keleluasaan bagi siapapun yang sedang berkuasa membangun dinasti-dinastinya, begitu. Apakah itu dalam konteks presiden, apakah kepala daerah atau yang lain-lain. Karena kalau referensinya itu kemudian bertahan, muncul dan sebagainya, apalagi kalau sampai jadi, ini menurut saya menjadi sebuah pelajaran yang tidak baik lah untuk masa depan bangsa kita. Itu yang pertama. Tetapi kita akan lihat ya. Kita bisa bayangkan ya. Ya, kita bisa bayangkan ini kemudian kita bicara tentang analisis politiknya. Tadi tentang etika politik. Sekarang kita bicara tentang analisis politiknya. Kita bisa bayangkan nanti Pak Prabowo Gibran kalah. Bagaimana reaksi daripada publik, reaksi daripada rakyat ya, dan juga bagaimana sikap yang akan dilakukan oleh siapa yang nanti yang akan memenangkan dalam kontestasi Pilpres 2024. Ini bisa kita bayangkan. Maka dari itu mari kita sudah mengantisipasi hal-hal yang seperti ini, sehingga tidak kemudian berkutat kepada hari ini, tetapi efek dari keputusan MK yang kemudian ditindaklanjuti melalui sebuah proses politik di mana Pak Prabowo dan wakilnya yaitu cawapresnya yaitu Gibran itu mencalonkan diri sebagai pasangan cawapres. Jadi dua hal itu, bagaimana kalau nanti kalah, bagaimana sikap PDIP terhadap rakyat dan PDIP misalnya terhadap itu, dan bagaimana sikap orang yang pada akhirnya menjadi atau terpilih menjadi presiden di kontestasi presiden capres Pilpres 2024. Oke, kita sampai di situ. Ya, karena ini akan bisa menjadi sebuah pengurang bagi elektabilitas. Yang perlu juga diantisipasi adalah bahwa Pak Jokowi sebagai penguasa, kemudian anaknya Wapres, yang perlu diwaspadai, perlu dikontrol, kemudian juga perlu diawasi adalah adanya kemungkinan untuk abuse of power, penyalahgunaan terhadap kekuasaan. Ini berbahaya. Jangan sampai juga instrumen-instrumen negara kemudian dipakai untuk kepentingan politik partisan, kepentingan politik berikan dukungan kepada capres-capres tertentu. Ini tidak diperbolehkan. Ini juga akan bisa menjadi kegaduhan dan bisa menjadi referensi yang buruk bagi sejarah perpolitikan di Indonesia. Jadi, soal kalah atau menang, kalah berbahaya, menang berbahaya, kalah juga itu akan menjadi sebuah potensi menjadi kutukan bagi bangsa ini. Bahaya itu. Iya, itu Pak. Oke, kalau Mahkamah Kehormatan MK ini kan masalahnya terkadang ini kan MK kan cuma dia sama Tuhan yang bisa menyelesaikan masalah. Mahkamah Kehormatan ini Mahfud juga mulai menyinggung itu juga kan manusia. Nampaknya apa yang bisa mengerem, karena masalah ini bukan satu, bakal banyak ini ke depan ketika pemilu terjadi yang akan mengalir ke Mahkamah Konstitusi ini. Bukan begitu, Mas Tony, lihatnya?
Iya, itu menjadi sebuah sumber, menurut saya sumber yang berpotensi menjadi sumber masalah dalam politik ini yang cukup serius. Itu ya garis apa namanya poinnya ya. Ini jadi keputusan MK yang kemudian ditindaklanjuti dengan mendaftar hanya Prabowo bersama Gibran, ini bisa menjadi potensi sumber masalah perpolitikan kita yang sangat serius. Itu sangat krusial. Tapi kalau kemudian Majelis Kehormatan apa yang bisa dilakukan? Sudah daftar kok. Ya, kalau kemudian makanya tadi saya bilang, kalau apakah kemudian diputuskan bahwa ini cacat hukum lalu tidak boleh diteruskan bahwa itu Prabowo harus daftar lagi. Waktu daftar juga habis kok. Tanggal 26 besok. Itu dia. Ya, sementara proses dalam Majelis Kehormatan ini akan cukup lama, memakan waktunya. Sementara pendaftaran, apakah kemudian Pak Prabowo didiskualifikasi? Kan nggak mungkin. Terjadi kegaduhan kayak apa kalau kemudian didiskualifikasi, apalagi partai gemuk, di situ ada Golkar, ya kan, kemudian ada Gerindra, ada PAN. Konsekuensinya adalah bagi partai-partai yang tidak mengusung pada Pilpres 2024, maka dia tidak bisa mencalonkan nanti di 2029. Apakah mungkin ini terjadi? Ya, jadi akhirnya kemudian masyarakat menonton terhadap proses kayak ini paling ya ujung-ujungnya ya apa namanya kode etik gitu. Itu kan lagu lama itu. Klasik gitu. Masyarakat juga paham. Yang artinya bahwa hampir mustahil, kalau bicara mustahil kan nggak boleh. Hampir mustahil itu ada keputusan untuk mendiskualifikasi atau mengubah putusan MK kemudian berakibat kepada diskualifikasi Prabowo Gibran. Hampir mustahil itu terjadi. Terus kemudian paling larinya juga etik sebagai seorang hakim. Kalau cuma etik itu kan main-main dari dulu, gitu kan. Gitu, Pak. Iya, memang luar biasa. Di tengah itu juga nih cerita juga masalah kode etik ya, yang kemarin di KPK tuh sudah berkali-kali mereka rapat, nampaknya cuma macam poco-poco ya, tak ada kisah di balik kisah lagi habis mereka rapat kode etik, sehingga ada hang henghong baru antara KPK dan Kapolda Firly dan Karyoto yang dahulu nih sebagai sebuah partner di KPK. Apa yang Mas Tony lihat, Hang Henghong kemarin diperiksa sampai 10 jam menyangkut Menteri Pertanian yang sudah menjadi pasien tetap di KPK sekarang ini. Nah, perang bintang apa yang sedang terjadi ini? Silakan Mas Tony. Ya, mestinya lepaskan lah, mau perang bintang, mau perang apa, kayak itu lepaskan semua. Hukum harus tegak berdiri di atas keadilan bagi semuanya. Ini yang harus dipegang menjadi sebuah prinsip bagi para penegak hukum. Ya, tidak boleh ada vested interest dari masing-masing pihak. Ini dua kasus kan berbeda. Kasus korupsi itu harus lanjut terus sampai tuntas. Siapapun yang terlibat harus dilibas. Siapapun yang terlibat harus dibidik sesuai dengan pasal-pasal yang ada. Tidak boleh kemudian dipilah-pilah. Pokoknya si A, si B, si D, si Z kalau terlibat ya sudah diproses hukum terkait dengan korupsi Syahrul Yassin Limpo. Ini satu kasus. Kasus yang lain adalah pemerasan, kasus yang berbeda. Ya, pemerasan meskipun ini terkait dengan korupsi itu, tetapi ini dua kasus yang berbeda. Mestinya juga berjalan. Siapapun yang terlibat di dalam pemerasan ya harus dijerat sesuai dengan hukum yang berlaku. Nggak peduli itu apakah bintang 1, bintang 2, bintang 10 sekalipun. Harus memang tidak boleh kemudian, tapi juga konflik di antara misalnya konflik di antara histori, konflik di antara jenderal yang kemudian punya kepentingan yang berbeda, lepaskan semua itu. Penegak hukum dia harus bisa melepaskan kepentingan pribadi, dia harus melepaskan nafsu pribadi, dia harus melepaskan terhadap apa yang bisa mengganggu kepada proses penegakan hukum itu sendiri. Dulu memang Kapolda dengan Ketua KPK itu punya masalah. Lepaskan itu semua, nggak ada kaitannya. Mereka punya masalah atau tidak punya masalah, itu nggak ada kaitannya. Hukum harus tegak, sudah ada penyelidikan, kemudian dinaikkan menjadi penyidikan, kemudian akan ada gelar perkara untuk menentukan tersangka. Jangan sampai gelar perkara menghasilkan tersangka yang lucu-lucuan.
Gitu loh. Itu. Ya, lucu-lucuan Iya. artinya kok tersangkanya ini, kok tersangkanya itu, kok Hmm. nggak ada gerakan, kok Hmm. cuman begini. Nah itu nggak boleh ya. Lepaskan semuanya. Jangan sampai kemudian ada negosiasi. Tidak boleh kemudian ada kompromi. Tidak boleh kemudian ada transaksi. Tidak boleh kemudian ada hal-hal yang di luar nalar hukum, di luar logika hukum, di luar konteks hukum. Karena di dalam hukum itu ada penegakan yang semua orang dianggap bersalah, meskipun tetap ya ada praduga tak bersalah. Tetapi ini kan Hmm. sudah pada taraf penyidikan yang mau gelar perkara untuk menentukan tersangkanya. Ini kan seperti sudah jelas, masyarakat juga sudah tahu kok, gitu loh. Ya, tetapi kalau kemudian tersangkanya kok si B, Hmm. kok lucu gitu. Ternyata gelar perkaranya belum muncul tersangka, nanti belakangan lagi. Ya mau bulat begini terus itu kan akhirnya menjadi tontonan bagi masyarakat yang Hmm. bisa lebih lucu dari Hmm. dari para lelucon. Ini nggak boleh terjadi gitu. Nah, oleh karena itu media, kita berterima kasih kepada media terus untuk mengekspos, terus untuk memberitakan, terus untuk menginformasikan ya kepada publik supaya kasus ini betul-betul tuntas, kasus ini betul-betul tidak ada rekayasa, Hmm. tidak masuk di dalamnya kompromi dan transaksi apapun bentuknya itu. Ya salam. 1 jam lagi ini ada penggantian reshuffle nih. Koran-koran media online sudah mengatakan ini Amran Sulaiman Mentan, Agus Subianto, KSAD, entah AHY jadi apa. Nah, yang paling saya coba garis bawahi, pegawai partai yang selalu didengungkan oleh PDIP, apakah ini menyebabkan perasaan yang luar biasa dari seorang presiden sehingga Hang Heng Hong ini terjadi antara pemimpin negara yang mempunyai kekuasaan yang sangat besar di Republik ini dengan partai terbesar di Republik ini? Apa akan terjadi dengan Hang Heng Hong ini, Pak Mas Iya, Tony Rosid? Silakan, Mas. politik ke sana secara etik mestinya para menteri sudah daftar sebagai capres dan cawapres, Mundur mundurlah. harusnya. Ini karena Gitu, undang-undang nggak usah mundurlah. mundur katanya Mas Tony. Iya, kita hidup itu ada etika. Etika Hmm. itu sesuatu aturan yang tidak tertulis. Meskipun undang-undang itu juga perubahan belum lama. Dulunya kan juga bahwa undang-undang mewajibkan untuk cuti minimal gitu kan. Ya Hmm. apalagi ini masa tinggal sebentar, mundurlah. Di situ ada Hmm. Pak Prabowo, mundurlah. Ada Pak Mahfud, mundurlah. Siapapun yang terlibat terus kemudian yang jadi jadi tim ses di dalamnya yang kemudian menjabat ya mundurlah gitu loh. Hmm. Ini etika. Mari kita ajarkan kepada bangsa ini untuk memiliki Hmm. rasa malu, memiliki aturan yang bertaat kepada kepakeman yang Hmm. wajar, yang logis, yang masuk akal gitu loh. Jangan kemudian apalagi ini juga sekaligus saya mau bicara tentang menteri. Hmm. Ini kan Jimli Asidiki mengomentari Pak Mahfud, di mana Pak Mahfud itu telah mengomentari, perlu diklarifikasi katanya, mengomentari terkait dengan proses MK. Ya Hmm. dari dulu kan memang menteri-menteri kita itu offside gitu loh. Iya. Urusannya apa, kemudian yang dikomentari apa, urusannya Hmm. apa, ada yang ngurusin apa. Maka ada kemarin sampai orang lucuan gini, Hmm. kok itu di dalam stand up comedy itu, Oh iya. kok Menteri BUMN ngurusin sepak bola ya? Hmm. Mestinya kan ngurusin sepak bola dulu, ngurusin BUMN. Kalau BUMN-nya udah beres, baru kemudian main sepak Main bola. bola. Ini BUMN-nya belum beres kok main sepak bola. Ditinggalin tuh main sepak Iya, bola atau nonton bola, gitu. bahkan sekarang Ya, tambah lagi itu kerjaannya Menko Marinvest tambah lagi. itu. Iya. Ini Hmm. baru heboh Hmm. kalau heboh beritanya kalau ternyata Hmm. Pak Luhut ikut di reshuffle, penggantinya itu ternyata Soebul Iman dari PKS atau Aher dari PKS. Nah, itu heboh itu baru. Itu dia Mas Tony ya. Ah. Tapi soal reshuffle kabinet ini, soal reshuffle kabinet ini, Iya. saya ingin bicara bahwa reshuffle kabinet ini kriterianya mestinya dua. Satu, untuk kebutuhan stabilitas, untuk kebutuhan kemajuan bangsa, maka dalam konteks ini yang dibutuhkan adalah orang yang mengganti nanti itu adalah orang yang berkompeten dan orang yang memiliki integritas.
dan yang mengganti ini lebih baik daripada yang diganti. Kalau seandainya masih ada yang menjabat. Ya, jangan sampai yang diganti itu lebih baik secara integritas dan kompetensi hanya karena urusan politik kemudian diganti oleh orang yang grade-nya lebih rendah. Ya, ini kan kita berharap Pak Jokowi husnul khotimah di akhir, maka akan reshuffle perlu dan wajib karena memang ada 2 menteri yang jadi tersangka gitu loh. Terus kemudian apakah kemudian Pak Luhut juga akan di reshuffle, ya kita tunggu saja termasuk atau tidak. Nah, jadi ini urusan soal kriteria reshuffle. Yang pertama adalah untuk kemajuan bangsa, maka butuh orang yang punya integritas, ya, orang yang punya kompetensi, dan yang ketiga adalah orang yang lebih baik dari orang yang diganti, bukan yang lebih buruk, lebih kompeten misalnya, lebih juga integritasnya misalnya. Jangan kemudian yang mengganti dia punya kompetensinya urusan bola, tapi ngurusinya Menkominfo misalnya, gitu kan? Itu kan nggak nyambung. Ini seringkali terjadi gitu loh. Yang kedua adalah untuk stabilitas politik. Stabilitas politik silakan, kalau memang itu nggak bisa lah, nggak usah kemudian kita bilang oh ini nggak akan dari orang partai. Tidak bisa. Stabilitas politik itu dibutuhkan orang-orang partai bagi-bagi. Kita harus bagi-bagi jabatan itu tidak bisa dihindari. Itu sebuah kebutuhan, bahkan itu sebuah keniscayaan karena kita multi partai. Tetapi persoalannya bukan soal di situnya. Silakan misalnya PKB ini kamu dapat menteri ini, tapi ajukan beberapa orang yang punya kompetensi dalam soal ini dan integritasnya bisa dipertanggungjawabkan. PAN, kalian punya jatah menteri ini, tapi kasih kepada kami orang-orang yang memang betul-betul kompeten di bidang ini dan bisa SDM-nya bisa menjanjikan untuk memperbaiki bangsa ini lebih baik daripada sebelumnya. Silakan Golkar ini seperti apa. Selama ini kan kita tahu bahwa seringkali reshuffle kabinet, tetapi tidak menunjukkan bahwa orang yang dipilih atau orang yang mengganti itu lebih baik daripada sebelumnya, baik secara integritas maupun secara kompetensi. Bahkan malah kadang-kadang kompetensinya apa, jatahnya di mana. Jadi mestinya the right man on the right place. Ini kan orang di tempat yang salah, yang penting bagi-bagi saja. Kan tidak baik seperti itu. Jadi orientasi bangsa ini mau kemana? Bagaimana kemudian mau merealisasikan visi bangsa ini ke depan kalau reshuffle kabinet. Jadi 2 dapat, kemajuan negara dapat, kemajuan bangsa dapat, kemudian juga stabilitas politik itu didapatkan. Ya, dari situ sebenarnya kalau kita ingin memotret sebuah pengelolaan bangsa, ini adalah menjadi indikator penting bahwa ini akan menjadi bangsa yang maju atau tidak, bergerak maju atau stuck atau akan mundur. Ya, diantaranya adalah melalui sebuah potret reshuffle kabinet. Apakah reshuffle kabinet itu ada unsur untuk memajukan bangsa atau semata-mata ya untuk stabilitas politik dengan bagi-bagi? Ini apalagi bagi-baginya itu nggak suka sama ini ganti, yang nggak suka sama ini ganti, partainya ini ganti, kan juga bermasalah gitu loh. Itu Pak. Terima kasih Mas Tony Rosid. Terakhir sebagai closing statement, pas 30 menit kita berbincang, ada yang ingin disampaikan Mas Tony dalam perjalanan Mas Tony rihlah ke berbagai negara ini? Silakan Mas Tony. Iya, kita mesti jadi rihlah atau perjalanan ke berbagai negara. Ya, kita tentu itu membuka wawasan kita untuk belajar bagaimana negara-negara, bagaimana tradisi negara itu, bagaimana karakter bangsa itu, ya, terus kemudian bagaimana pendidikan di negara itu. Banyak hal yang kemudian bisa kita pelajari, bagaimana kita membangun relasi, membangun relasi, membangun komunikasi, saling belajar satu dengan yang lain, yang katanya li ta'arofu itu. Jadi istilahnya kalau orang Jawa bilang dolane sing ado, gitu kan. Sehingga kita tidak sempit berpikir. Kalau dolannya itu atau komunikasinya hanya
ya satu kampungnya sendiri, atau kemudian satu organisasinya sendiri, ya satu partainya sendiri, ya akhirnya menjadi manusia-manusia yang aneh ketika berkomunikasi kepada publik. Kemudian kalau dia mendukung partai A atau mendukung tokoh B, terus kemudian komunikasinya dengan sesama pendukung, tidak berkomunikasi dengan yang lain, ya akhirnya muncullah kadrun, kampret, ya, terus kemudian cebong dan sebagainya. Nah sekarang kalau kemudian kampret sama cebong sudah kumpul, gimana? Itu Kan akhirnya kenapa? ager-ager. Ya karena maka dari itu ya kita mari belajar dari, kita cukup ya ambil hikmahnya. Selama selama 2 periode Pak Jokowi ini begitu banyak pelajaran yang bisa kita ambil untuk kemudian kita renungkan, lalu bagaimana renungan ini jadi sebuah referensi untuk kita ikut berkontribusi kepada bangsa ini dalam rute membangun masa depannya. Insya Allah. Itu. Masya Allah, terima kasih Mas Tony. Kami tunggu nanti berita-berita dari perjalanannya. Insya Allah, dan tulisannya selalu kami tunggu. Terima kasih Mas Tony. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.